Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Oke, sudah sarapan? Sudah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah kelihatan semangat sekali ya? Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu. Iya. Hadir semua hari ini? Ya. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah sehat. Kita bisa bergabung kembali di kelas kita ini dengan materi yang berbeda. Kita sama-sama berdoa mulai. Amin. Sebelumnya, masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Masih? Oke, pertemuan sebelumnya belajarnya materi apa? Oh, makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini masih tetap masuk pada materi klasifikasi, tetapi subtopik yang berbeda. Sebelum kita masuk pada materi lanjutan, Ibu akan cek dulu materi yang adik-adik ketahui setelah mengenai belajar kemarin, dan nantinya ada hubungannya dengan yang kita akan pelajari hari ini untuk pembanding setelah kita belajar apakah ada penambahan yang adik-adik ketahui atau seperti apa. Nah, jadi kita akan melakukan dulu pretestnya ya, atau tes awal. Tes awalnya nanti kita masuk di Google Form. Silakan nanti dibuka grup WA kelas 7, nanti dikirimkan di grup untuk linknya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang kunci dikotomi, yaitu kunci klasifikasi kemarin ya. Klasifikasi yang kita pelajari kemarin itu seperti apa? Mengelompokkan makhluk hidup. Kemarin dikelompokkan berdasarkan persamaan. Persamaan apa yang dikelompokkan kemarin? Persamaan dan perbedaan karakteristik makhluk hidup. Ya, jadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Dasar yang kita harus pahami adalah kita harus tahu karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup agar kita lebih mudah untuk menentukan bagaimana cara pengelompokan selanjutnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materinya. Tujuan pembelajaran kita adalah ada berapa yang dilihat di sana? 3. Ada 3. Mana kelompok visual? Oh, belum dibagi ya. Yang sebelah mana bisa dilihat tampilannya? Yang pertama. Yang pertama tujuan pembelajaran yang pertama. Contohnya, coba yang dari sini. Dari kelompok sini, coba siapa yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran yang pertama? Membaca saja di situ supaya yang lain bisa didengarkan. Di situ melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Adik-adik, apa yang harus adik-adik capai? Dapat memahami konsep klasifikasi, dengan baik dan benar.
bisa ada tambahan pengetahuan dari yang tadinya datang tidak tahu pas tesnya tidak bisa jawab, mungkin setelah post tesnya kita bisa jawab, ya? Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Apa yang diharapkan adik-adik bisa memahami Konsep klasifikasi dikotom dengan baik dan benar. Oke. Ingat pertama konsep klasifikasi dikotomi. Jadi jangan lari dari itu. Jadi syarat utamanya adik-adik harus mengetahui apa tujuan kita hari ini. Itu yang pertama. Sudah tahu apa yang kita akan capai hari ini pertama? Memahami konsep klasifikasi dikotomi. Yang kedua, adik-adik harus memahami konsep kunci determinasi. Berarti sudah berapa yang harus dicapai? Ada dua. Pertama kunci dikotom, yang kedua determinasi. Oke. Yang ketiga, setelah memahami konsepnya tentang kunci dikotomi dan kunci determinasi, adik-adik harus bisa membuat kunci determinasi dan kunci dikotomi. Oke, saya cek kembali, jangan sampai tidak tahu tujuan pembelajaran yang kita akan capai, maka adik-adik tidak tahu kalau apa sebenarnya yang akan dipelajari. Saya cek lagi ya, supaya nanti fokus di tujuan apa yang harus kita capai hari ini. Oke, kelompok sebelah sini ada berapa tujuan pembelajarannya? 3. Saya sebutkan salah satunya. Memahami konsep klasifikasi kunci dikotom dengan baik dan benar. Oke, bagus. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dikotom dengan baik dan benar. Yang berikutnya, yang tujuan keduanya selain yang tadi. Oke, bisa diingat? Berarti target yang kedua mengetahui tentang konsep determinasi. Yang ketiga, setelah tahu konsepnya harus bisa mengelompokkan dan dibuat kuncinya. Jadi itu 3. Tidak ada aktivitas lain terkecuali hanya target ketiga tujuan pembelajaran tadi. Kenapa ibu ulang-ulang? Supaya adik-adik tahu apa yang harus adik-adik capai. Adik-adik bisa pahami hari ini. Oke, bisa? Bisa. Oke, selanjutnya saya bagi kelompok dulu ya supaya nanti sesuai dengan gaya belajar adik-adik yang sudah diberikan tesnya kemarin tentang gaya belajar. Jadi hari ini ibu akan kelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, coba yang anggota kelompok kinestetik pindah di kelompok kinestetik. Ayo, diambil pulpennya, bangkunya jangan ya. Pulpennya, bukunya, silakan di kelompok bagian kelompok kinestetik sebelah sini. Ayo, yang auditori juga menyesuaikan kelompoknya di mana dengan visual. Oke, silakan pindah tempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah sesuai dengan anggota kelompoknya? Saya cek. Mana kelompok kinestetik? Oke, duduknya duduk yang benar ya. Mana kelompok auditori? Oke, kelompok visual. Oke. Sekarang ibu bagikan dulu RKPD-nya. Visual ya. Dibagi nanti bisa.
masing-masing. Ya. Coba kalian dibuka dulu. Di situ ada petunjuknya. Silakan dibaca, diperhatikan, dipahami. Jika ada yang tidak dipahami cara kerjanya nanti ditanyakan. Oke, silakan. Kalau 1 menit kelamaan. Jadi silakan dibaca sejenak apa yang bisa dipahami dan tidak dipahami tolong ditanyakan ya. Oke, untuk kinestetik silakan diambil untuk sebelah sini. Tolong diambil dulu ya. Itu nanti sebentar akan dilihat karena di dalam ruangan tidak keluar jadi dibawakan di dalam kelas ya. Nanti diperhatikan. Oh, ayo bunyi bisa ada belum di situ. Ayo bisa berdiri tuh. Ayo itu ikannya itu. Oke, sudah dibaca baik-baik petunjuknya? Paham itu? Oh, paham. Paham beneran atau pura-pura paham ini? Bisa dipahami? Ya. Oke, selanjutnya untuk yang auditori tadi sudah dibagikan videonya ya. Nanti dilihat videonya, di situ panduannya nanti untuk membuat mengisi LKPD-nya. Silakan nanti buka di HP-nya. Bahan aja nih. Oke, silakan dibuka. Nah, silakan nanti ditanyakan apa yang tidak dipahami ya. Oke, tetap saya pandu dulu. Nanti bingung karena ini pertama dikasih pelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dikelompokkan berdasarkan gaya belajar adik-adik ya. Ya. Yang pertama, sebelum mengerjakan LKPD, lengkapi identitas terlebih dahulu. Itu sama untuk semua kelompok, dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Jadi dilengkapi di bagian luarnya. Dilihat di situ identitasnya. Oke, dari hari tertanggal, kelasnya, kemudian kelompok. Untuk nama-nama kelompoknya itu ditulis semua, baru bagian namanya dilingkar, yang mana namanya. Supaya nanti diketahui, oh ini yang kerjakan segini. Misalnya Ainun berarti lingkar di nama Ainun. Ya. Yang berikutnya, mana kelompok visual? Oke. Di kelompok visual itu cara kerjanya coba dibuka ini. Sudah dibuka? Ya. Di situ lengkapi kunci dikotomi berikut. Jadi di sini ada berapa nama hewannya? Ada berapa, coba lihat? Ada berapa nama hewannya di situ? 5. Jadi 5 itu nanti akan diisi di dalam kolom-kolom itu yang kosong. Ada kolom yang kosong di situ? Ada tidak yang kosongnya? Oke. Jadi diisi kira-kira jenis hewan apa yang menempati itu. Oke, bagaimana caranya? Ya, adik-adik baca dari bahan ajar dan materi yang sudah dibagikan. Ya? Oke. Sudah dipahami? Sudah dipahami atau masih bingung-bingung? Oke. Yang berikutnya, di situ yang kedua ya. Yang keduanya dipilih 6 itu hanya menjadi berapa di situ? Dipilih 6 ya dari hewan yang sudah ditampilkan itu. Sudah dilihat? Ya. Oke. Yang berikutnya nomor 3. Nah, nomor 3 itu nanti masuk pada tujuan kita, cara menentukan kunci determinasi dan dikotomi. Oke, itu tugasnya untuk kelompok visual. Kelompok auditori dan kelompok kinestetik tujuannya itu sama. Yang membedakan adalah cara belajar adik-adik. Misalnya yang auditori dia bisa belajar
dengan bahan ajarnya, atau nanti juga bisa dilihat dalam YouTube ya. Nanti ini ada hewan-hewannya secara langsung dilihat bagaimana caranya mengidentifikasinya kan. Karena suka kinestetik identiknya dia mau banyak melakukan sesuatu. Yang selanjutnya diisi bahan diskusinya. Bahan diskusi itu adik-adik bisa kerjasama ya mengerjakannya. Oke? Halo. Hai. Kayaknya suntuk ini. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, saya tayangkan dulu videonya supaya nanti bisa paham apa yang adik-adik nanti buat. Kan ya? Kunci dikotomi. Supaya adik-adik bisa paham apa yang adik-adik buat. Dari awal kan ada beberapa gambar ya. Nah, itu ibu kasih satu kotakan atau satu kuplet. Kotakan namanya kuplet ya. Nah, secara garis besar kita beri nama dengan judul hewan. Tadi diantaranya ada kelipar, kupu-kupu, sapi, belalang, siput, ikan, dan ayam. Kemudian untuk kunci dikotomi dan determinasi itu termasuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi sendiri maksudnya adalah pengelompokan, di mana beberapa hewan tadi kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama bertulang belakang, tadi ada sapi, ikan, dan ayam. Kita beri nomor 1A. Kemudian kelompok yang kedua ada tidak bertulang belakang, hewannya itu ada lipat, kupu-kupu, belalang, dan siput. Untuk nomornya kita kasih nomor 1B. Kemudian untuk bertulang belakang sendiri kita bagi lagi kelompoknya menjadi dua. Yang pertama memiliki kelenjar susu, hewannya itu sapi, kita beri nomor 2A. Untuk kelompok yang kedua tidak memiliki kelenjar susu. Oke. Sudah dilihat videonya? Dipahami apa yang sudah didengarkan, dilihat? Bisa? Bisa? Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan dulu sebelum melangkah pada pengerjaan LKPD-nya, supaya nanti tidak bingung-bingung. Sudah dilihat? Kan perhatikan di situ ada berapa hewan tadinya? Oh, ada yang bertanya. Oke, silakan. Kenapa di situ ditentukan ada apa? Ada A dan ada B. Ada B. Oh iya benar. Di situ ada tertuliskan bahwa 1A, 1B. Ya, jadi di situ pertama harus dibuatkan bercabang ya, dibuatkan dua. Berarti dia harus diberi label A atau B supaya bisa membedakan di nomor 1. Nomor yang sama, jika tidak diberi label yang berbeda maka susah untuk dibedakan. Jadi dia harus dilabelkan atau diberi A atau B. Bisa dipahami di situ? Jadi di situ 1A, 1B, berarti di nomor 1 itu ada dua karakter yang berbeda, di karakter A dan di karakter B. Yang selanjutnya di situ lagi ada 2A, 2B, 3A, 3B. Jadi setiap nomor itu memiliki A dan B. Itu menandakan perbedaan antara ciri terhadap makhluk hidup tersebut. Sudah bisa dipahami? Bisa? Ya, jadi dikotomi di situ adalah membedakan dua sifat beda makhluk hidup yang bertolak belakang sifatnya, yang tidak sama. Yang diperhatikan di sana bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, sama atau beda? Beda. Makanya diberikan nomor 1A dan 1B. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang lain lagi? Nah, di situ memang ada nomor, ada simbolnya, ada A-nya, ada B-nya. Ada lagi yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi silakan tidak ada pertanyaan? Silakan buka LKPD-nya baru dilanjutkan. Dilihat apa yang diperlukan dan diisi.
Oke, silakan dibuka. Untuk kinestetik, ini bisa dikeluarkan hewannya. Pakai ini saja. Baru mau disusun juga boleh. Silakan. Pagi. Boleh kalau tidak ada foto-fotonya boleh ditulis. Jadi yang 5 nanti terpisah di kolom-kolom ini. Sudah. Baru yang ini lagi ini kan sudah habis. Dalam setiap kotaknya hanya terisi 1 jenis makhluk hidup. Bisa? Oke. Jadi ini kan habis berarti tinggal 1. Berarti lanjutnya di sini karena masih ada anak panah di sini. Nah, ini sisa yang di sini masuk di sini. Kalau di sini 1 berarti di sini 4. 4-nya ini masukkan lagi di sini. Nah, Alif jangan sampai burungnya mati. Yang pertama tulis nama hewannya di sini jadi. Kayak yang di papan. Yang di papan slide. Nah, pilih. Rosita mah pilih 3 bebas. Kemudian Abdul Musa bebas pilih 3. Tidak sama dalam satu kelompok, tidak ada masalahnya. Bisa pahami? Oke. Jadi tidak mesti sama. Pilih dari yang sudah ini. Ada berapa? 5. Ambil kertas. Iya. Ini nih, bukan di sini, di sini. Itu kan ada. Kunci determinasinya ya. Butuh apa tadi yang mau kertas? Mau diganti? Terima ya. Oke. Oke, sekarang ditampilkan. Waktunya habis ya. Oke, coba mana kelompok kinestetik, silakan duduk di kelompok masing-masing. Ayo. Ini. Lihat hasilnya berbeda ya di antara ketiganya. Ini dari produk kinestetik berdasarkan hewan yang dibawa tadi. Bisa melihat mereka bertiga, coba lihat ditampilkan. Oke. Silakan Pak Mawati dipilih hewan apa? Dijelaskan apa yang dipilih. Waktunya dipercepat ya karena sudah hampir habis. Silakan. Kunci dikotomi pada hewan. Hewan apa yang dipilih? Ayo. Nah, silakan. Kunci dikotomi pada hewan. Sebutkan hewannya. Dipercepat. Ikan bersisik. Tidak bersisik, kucing dan burung. Memiliki kelenjar sisa kucing. Rizky jawab di sini. Diperlihatkan hasilnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Auditori. ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Tumbuhan, mangga, pepaya, kacang tanah, padi, jamu. Tidak memiliki batang, kacang tanah memiliki batang, pepaya, mangga, jamu, dan padi. Menghasilkan bunga, pepaya, mangga, dan padi. Tidak menghasilkan bunga, jamu. Imunospermnya, mangga, anispermae, pepaya, dan padi. Monokotil padi dan pepaya. Silakan yang kelompok visualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Sini ada hewan burung, mamalia, ikan, reptil, amfibi. Hewan yang berbulu adalah mamalia, burung. Yang tidak berbulu, ikan, reptil. Berambut, mamalia. Tidak berambut, ikan, amfibi. Mempunyai sirip yang berpasangan, mamalia. Tidak mempunyai sirip yang berpasangan, reptil. Kulit bersisik, ikan. Kulit tidak bersisik, mamalia, burung, amfibi. Oke. Ya, oke, itulah tadi penampilan dari kelompok
dasar itu digerakkan menjadi dua yang berlawanan. Itu masuk diisi pada kunci dikotomi. Kemudian kunci determinasi sebenarnya itu dari kunci dikotomi tadi ya. Jadi diturunkan yang sudah diberi nomor-nomor, nomor 1A, 1B, kemudian dideskripsikan dan nanti bisa diteruskan ke kunci determinasi. Cara buat kuncinya juga sama, dari penomoran angka yang paling kecil misalnya 1, 1A, 1B sampai nilai yang paling tinggi. Gitu ya? Adik-adik sudah bisa membuat kuncinya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, manfaatnya atau kesimpulan juga yang bisa kita ambil di situ adalah dengan adanya kunci determinasi, ya kita bisa memudahkan mengenali, mengidentifikasi suatu organisme atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik misalnya sampai ke rumah, oh ternyata saya setelah belajar tadi tentang kunci dikotomi untuk mencari kunci dikotomi untuk kucing, saya bisa tahu, berarti bisa saya terapkan lagi ke hewan yang lainnya. Misalnya saya ketemu dengan belalang, jadi adik-adik bisa melihat bagaimana cara membuat kunci dikotomi untuk hewan belalang ya. Halo. Kemudian untuk kunci determinasi itu kurang lebih hampir sama. Di sini kita digiring untuk bisa mengetahui nama dari jenis organisme yang kita ingin tahu identitasnya. Ya. Jadi untuk bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi 3 tujuan pembelajaran tadi minimal adik-adik paham. Yang pertama kunci determinasi ya. Dibuat dengan cara membuat bagan dengan sifat yang kedua, sifat beda yang bertolak belakang atau yang berlawanan. Yang kedua kunci determinasi kita bisa buatkan kuncinya dari deskripsi sifat atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Untuk yang terakhir supaya saya bisa tahu peningkatan dari pengetahuan awal adik-adik dan selama mengikuti pembelajaran, maka itu akan adakan tes akhir ya atau post test. Tadi sudah masuk linknya? Sudah. Jaringan ya tidak masuk. Jadi silakan dikerjakan link yang sudah masuk di grup kelas 7 tadi. Dikerjakan dan dikirim lagi. Silakan. Sudah dikirim jawabannya? Oke. Yang selanjutnya silakan pilih nomor yang di situ diangkatkan. Untuk hari ini bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Ya, tinggal bagaimana perasaannya? Silakan kamu tuliskan di bukumu, angkat begini. Nomor berapa yang dipilih sesuai dengan ilustrasi perasaan yang dirasakan. Oke, 1. Oke, luar biasa. Berarti adik-adik hari ini sedang belajar ya? Ya. Setelah kita selesai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita